Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cika Faza Fitra Ahirunisa dengan NIM A 11 2019 12143. Di sini saya akan memaparkan penjelasan mengenai perbedaan perbaikan citra pada pembelajaran pengolahan citra digital, yang mana di sini nantinya akan memberikan 10 perbedaan metode filtering atau bisa dibilang perbaikan citra. Di sini saya sudah menyiapkan untuk memanggil gambar yang terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan fungsi unread. Di sini file gambarnya, image-nya. Lalu saya akan beri image ini, akan mengganti image ini menjadi grayscale dengan RGB2 gray. Lalu untuk noise-nya, saya akan menggunakan noise salt and pepper. Saya menggunakan satu saja karena hanya untuk melihat perbandingannya nanti pada beberapa filter. Lalu untuk menampilkan citra, di sini saya menggunakan subplot agar nantinya hasil gambar-gambarnya itu rapi, tertata rapi. Di sini untuk mengatur posisinya, barisan kolomnya ini saya menggunakan 4-4. Lalu untuk memanggil gambarnya, untuk menampilkan gambarnya bisa menggunakan fungsi mshow dengan di sini memanggil image karena yang grayscale-nya tadi. Lalu saya beri title yaitu grayscale. Untuk yang begitupun untuk yang gambar salt and pepper, tinggal dipanggil salt peppernya tadi. Lalu saya beri title noise salt and pepper titlenya. Untuk selanjutnya kita langsung masuk ke metode filteringnya. Di sini saya sudah menyiapkan. Yang pertama itu saya menggunakan median filtering, di mana pada median filtering ini saya langsung menggunakan function yang sudah ada di MATLAB, yaitu tinggal memanggil function matfield 2 dengan memasukkan gambarnya tadi yang sudah ada noise-nya, dan di sini saya menggunakan kernel 3x3. Maksudnya kernel 3x3 itu seperti ini contohnya. Jadi di sini saya ambil tadi saya menggunakan kernel 3x3, contohnya seperti ini. Jadi ada 3 atau bisa dibilang matriksnya, Windows-nya itu. Nah, di sini pengerjaannya atau cara kerjanya itu pada filter median akan menggantikan nilai-nilai tiap entry pada data-data pixel tersebut itu nantinya akan digantikan dengan nilai-nilai pada tetangganya, nilai entry tetangganya. Yang ini kita bisa lihat kalau untuk median itu nanti nilai tengahnya ini akan nilai pada tengah kernel ini 3x3 akan digantikan dengan nilai median dari semua data ini. Yang di sini apabila sudah diurutkan menjadi angka 1, 1, 2, 4, 4, 5, 5, 6, 7. Dan dari urutan ini bisa kita lihat mediannya atau nilai tengahnya itu 4. Sehingga yang tadinya di sini citra semulanya ini, datanya ini 2, bisa digantikan menjadi 4. Seperti itu. Nah, lalu untuk menampilkannya sama seperti tadi, saya menggunakan subplot agar lebih rapi. Lalu memanggil dengan mshow dan memberi title median filter. Sini bisa coba kita running hasilnya. Dan median filter ini merupakan salah satu teknik digital nonlinear. Biasanya itu digunakan pada untuk menghilangkan noise, tapi masih tetap bisa untuk menjaga edge atau pinggiran atau tepian itu. Dan gauge ini biasanya tidak kemampuannya ini tuh jadi tidak
masih bisa untuk mempertahankan tepiannya ini. Jadi bisa dilihat dengan jelas di sini bahwa noise yang ada yaitu salt and pepper sudah cukup bersih ya, cukup hilang. Dan gambar yang asli pun ini itu jeruk ya, jeruk ada tangannya dan daunnya di sini juga masih terlihat jelas. Jadi atau tepi atau pinggirannya itu masih terlihat jelas. Lalu untuk selanjutnya saya akan ke filter. Sini filter max. Pada filter max ini itu dengan menggunakan kernel 3x3 yang nantinya nilai-nilai setiap entry-nya itu di setiap nilainya itu akan digantikan, yaitu seperti maksimum. Nah, jadi sama seperti minimum median, yaitu dengan kernel 3x3 nanti nilainya ini, nilai tengah ini akan diganti dengan nilai maksimumnya, yang mana ini sudah diurutkan dan kita bisa lihat ya maksimumnya itu 7, jadi digantikan dengan nilai 7. Dan ini pun untuk semua pixel ya, tergantung nanti ukurannya berapa, tapi di sini untuk perhitungannya saya menggunakan kernel 3x3. Nah, nih, jadi kita bisa langsung menggunakan function lagi yang sudah ada di MATLAB, yaitu ORD Field 2 dengan menampilkan image, lalu 9 untuk value-nya, dan ini kernelnya 3x3. Untuk cara menampilkannya pun juga sama, tinggal kita ganti aja urutannya, subplotnya ini menjadi 4 dan function-nya ini yang dipanggil menjadi max fill. Lalu saya beri title max filter biar nantinya juga lebih mudah dipahami dan lebih jelas untuk dilihatnya. Lalu saya coba untuk run, kita bisa lihat ini nanti hasilnya. Untuk medium dan max ini memang tidak terlalu jauh, tapi bisa dilihat bahwa di max ini lebih cerah daripada median filter, karena tadi digantikan oleh nilai yang lebih tinggi, nilai yang paling tinggi, nilai maksimal. Untuk selanjutnya di sini saya ada filter minimum atau min filter. Ini pengerjaannya saya di sini juga menggunakan 3x3 kernelnya, yang mana itu sama kayak tadi. Ini saya contohkan lagi. Nah, di sini hanya bedanya angka untuk menggantikannya itu diganti dengan nilai yang minimum dari data yang ada. Jadi yang tadinya di sini 2 digantikan dengan nilai 1 karena dari urutannya ini yang paling kecil dan minimum itu adalah nilainya 1. Jadi tinggal digantikan dengan 1. Untuk functionnya di sini juga saya mengerjakan yang sudah ada di MATLAB. Untuk minimum ini saya menggunakan function ORD field 2 dengan image, dan ini value min-nya dengan kernel 3x3. Bisa coba kita lihat hasilnya, kita coba run. Nah, di sini terlihat min filter. Untuk hasilnya juga sama seperti median maupun max filter. Di sini untuk noise-nya cukup memudar, cukup bersih, namun tetap masih ada beberapa bintik-bintiknya, salt and pepper-nya. Tetapi bisa dilihat dengan jelas juga bahwa ini tidak menghilangkan
tepian atau bentuknya ya, pinggiran ini edge-nya, jadi masih bisa terlihat jelas. Dan filter-filter tadi itu baik median, max maupun minimum itu memang sangat bagus untuk menghilangkan noise smoothing ya. Jadi untuk menghilangkan noise dengan cara memudarkan noise-nya itu, tapi tidak menghilangkan atau mengurangi dari tepian atau edge-nya itu. Untuk selanjutnya yaitu ke filter Gaussian. Saya menggunakan function yang sudah ada di MATLAB, yaitu dengan menggunakan Gauss fill, Salt-Paper tadi image-nya yang sudah diberi noise, dan dua ini standar deviasinya. Karena pada Gaussian ini menggunakan standar deviasi, dan pada filter Gaussian ini itu merupakan salah satu filter blur yang nantinya itu bisa untuk mengurangi detail dan menciptakan efek berkabut gitu ya, kayak blur-blur gitu. Dan biasanya itu karena noise-nya itu dihasilkan biasanya karena fenomena alam dari pantulan cahaya atau kepekaan sensor cahaya pada kamera. Jadi di sini untuk fungsinya tadi seperti ini, lalu kita panggil sama seperti tadi, kita panggilnya menggunakan show Gaussian dengan data Gaussian filter. Di sini juga menggunakan subplot. Bisa kita lihat hasilnya dalam pemfilteran Gaussian ini dengan noise salt and pepper. Nah, di sini bisa dilihat bahwa kurang begitu halus, kurang begitu bersih dibandingkan dengan filter median, max, dan min tadi, tapi masih tetap bisa dipertahankan untuk edge atau tepi atau pinggirannya. Untuk metode selanjutnya, di sini ada filter MAN atau rata-rata. Filter MAN ini menggunakan rata-rata, sama menggunakan kernel juga di filter ini. Untuk filter MAN atau rata-rata atau average ini kita menggunakan functionnya itu F special, terus menggunakan average functionnya, lalu tiga ini variabel rata-ratanya, lalu kita panggil dengan infilter dengan tadi image yang sudah ada noise-nya yaitu Salt-Paper, dan variabel filter yang tadi sudah disebut main filter. Di sini itu rata-rata itu juga menggantikan tergantung pada nanti data-data pixel-pixel yang ada itu, di setiap pixel itu akan digantikan dengan nilai rata-rata dari nilai intensitas pixel dengan pixel tetangganya. Jadi nilai rata-rata digantikan dengan nilai rata-rata tersebut yang mana sesuai dengan ukuran kernelnya. Bisa dilihat seperti ini. Di sini karena kernelnya 3x3 berarti dikalikan dengan 1/9 ya, dibagi atau bisa dijumlahkan lalu dibagi dengan 9 seperti itu. Dan di sini bisa kita coba untuk run untuk melihat bagaimana hasilnya, gambarnya, apakah citranya lebih baik betul. Di sini bisa dilihat bahwa ternyata pada main filter ini masih cukup jelas ya noise yang dihasilkan dari akibat pemberian noise tadi.
Di sini masih terlihat noise-nya cukup jelas bahkan untuk mouse-nya, tapi sudah lebih bersih ya, tapi masih masih tetap lebih jelas, kurang jelas, kurang bersih. Tapi sudah terlihat, masih terlihat edge-nya atau gambar pinggirannya ini ya, masih terlihat kalau ini jeruk, daun dan lainnya itu. Untuk selanjutnya, metode selanjutnya kita akan menggunakan winner. Filter winner ini itu juga dapat menghilangkan noise dan memburamkan atau membuat efek blur bersama seperti filter-filter sebelumnya. Dan di sini saya menggunakan, balik lagi, saya menggunakan function yang sudah ada di MATLAB. Jadi di sini saya beri variabel BSF dengan F spesial, motion 4150, lalu salt and pepper, itu manggil filter image, lalu BSF dengan konfigurasinya dan circular, lalu kita untuk winner filternya itu bisa menggunakan deconv-WNR dengan memanggil image-nya salt pepper-nya tadi itu, PSF-nya juga, dan variabelnya ya 0,001. Lalu kita tampilkan dengan sama seperti tadi, show winner field dengan title winner filter, dan coba kita lihat untuk hasilnya. Pada noise salt and pepper, ya di sini bisa dilihat lebih bagus daripada main filter, tapi masih terlihat juga beberapa noise-nya ya, masih cukup nampak noise salt and pepper-nya, tidak sehalus median max main filter, tapi lagi-lagi juga masih bisa untuk mempertahankan bentuknya, yaitu tepiannya, pinggirannya itu. Lalu selanjutnya ke metode di sini saya menggunakan ekualisasi histogram. Di sini kita copy, untuk ekualisasi histogram ini di sini bukan untuk menghilangkan noise atau drama itu, tapi untuk lebih ke pemerataan nilai keabuan dari suatu citra. Jadi nanti nilainya dibuat untuk rata, makanya nanti ini lebih terlihat dari histogramnya juga. Di sini saya menggunakan function yang sudah ada, yaitu dengan memanggil histek salt pepper, tapi saya tetap masih menggunakan gambar yang sudah ada noise-nya. Di sini saya akan menampilkan gambarnya dan menampilkan histogramnya. Kalau untuk gambarnya show seperti tadi, equal his, title-nya citra ekualisasi histogram. Kalau untuk histogramnya kita panggil menggunakan mhis, equal his, title-nya histogram pada ekualisasi histogram. Bisa coba kita run, nantinya kita akan melihat histogramnya itu akan lebih rata. Nah, di sini bisa dilihat ya histogramnya itu lebih rata, jadi tidak seperti hanya sebelah sini yang banyak semacam gunung gitu ya, hanya sebelah sini yang ada nilainya, atau hanya sebelah sini, atau bahkan hanya di tengah, tapi ini cukup rata. Jadi histogram ekualisasi ini
berfungsi untuk pemerataan nilai-nilai ini. Tapi untuk hasilnya jadi lebih cukup gelap karena yang tadinya cukup terang menjadi lebih rata. Jadi hasilnya untuk gambarnya seperti ini. Untuk metode atau filter selanjutnya, saya akan menggunakan contrast stretching. Di sini yang berarti berhubungan dengan kontrasnya ya. Kita copy. Di sini contrast stretching ini bisa disebut juga normalisasi, yaitu dengan teknik perbaikan kualitas citra itu dengan meningkatkan kontras citra. Jadi dengan cara meregangkan nilai intensitas citra supaya sesuai dengan rentang intensitas yang diinginkan. Di sini ada penggunaan limit ya. Jadi yang bersama juga ini untuk pemerataannya mengenai nilainya, intensitas nilai citranya. Jadi bukan untuk menghilangkan noise-nya. Di sini saya menggunakan function yang sudah ada pada MATLAB, yaitu dengan menggunakan unadjust, lalu sort and paper, gambarnya yang tadi yang sudah ada noise-nya itu, lalu dengan stretch lim. Jadi ini limitnya itu di sini dipanggil lagi gambarnya, dan limitnya saya menggunakan 0,01 dan sampai 0,99, ini limitnya. Lalu kita panggil seperti biasa, mungkin ini bisa kita copy untuk lebih rapi ya. Nah, sudah benar kan ya? Sudah ya. Tinggal kita copy. Ini sama juga mshow sama mhis, karena ini nanti juga akan menampilkan histogramnya juga. Untuk lebih jelasnya bisa kita run. Lumayan lama ya. Ini hasilnya bisa dilihat di histogramnya. Limitnya itu tadi untuk ini ya, dari 0 sampai tadi kan 0,01 sampai 0,99. Nah, itu limitnya. Jadi di sini bisa dilihat bahwa nilainya ada yang cukup tinggi di beberapa titik. Tapi bisa dilihat ini gambarnya jadi lebih terang kan ya. Jadi karena ini tadi ada yang tinggi ya, nilainya tinggi-tinggi, jadi lebih terang. Lalu untuk metode selanjutnya, di sini saya menggunakan sharpening. Sharpening ini saya ada dua function. Untuk sharpening yang pertama itu bisa kita copy terlebih dahulu. Untuk sharpening pertama ini menggunakan unsharp. Jadi lebih ke seperti yang ada. Jadi ini seperti yang ada di MATLAB, function yang sudah ada di MATLAB. Kita menggunakan L-special unsharp ini, unsharp ini. Lalu kita panggil di mfilter, digunakan di mfilter dengan memanggil image-nya tadi yang sudah ada noise-nya, yaitu salt pepper. Lalu sharp fill, yaitu yang tadi variable tadi, dan replicate. Untuk ini bisa kita copy lagi.
Untuk menampilkan hasilnya itu sama seperti sebelumnya. Di sini menampilkan gambar ya, karena bukan untuk melihat histogramnya, jadi hanya menampilkan gambar. Di sini menggunakan MShow, Sharp, title-nya Sharp Citra. Bisa coba kita run terlebih dahulu. Ini sudah keluar hasilnya. Sharpen nih, bisa dilihat cukup bagus hasilnya, karena di sini sharpening itu penajaman, jadi hasilnya itu lebih tajam dibandingkan citra aslinya. Jadi cukup bagus, masih cukup bagus, cukup cerah, cukup halus juga untuk nas-nasnya, dan yang pasti cukup jelas untuk teksnya karena dipertajam. Untuk yang sharpening selanjutnya itu di sini saya menggunakan yang bisa diberikan tingkat tepinya, kontras peningkatannya tuh di sini kita copy juga. Nah, di sini menggunakan bedanya, kalau di sini menggunakan unsharp, di sini menggunakan AM sharpen dengan salt pepper yang image-nya tadi yang sudah ada noise-nya dipanggil, lalu radius 2, amount 1. Untuk radius itu standar deviasi, untuk amount itu tingkat kekuatan dari sharpennya ini. Lalu untuk menampilkan hampir sama, tinggal I'm show di sini variabelnya ya. Lalu kita beri nama sharp image biar beda di sini. Kalau enggak kita ganti ini citra 1, citra 2. Bisa kita lihat perbedaannya, mungkin nanti akan terlihat lebih jelas ketika dalam perhitungan. Karena sebenarnya ini sama-sama untuk sharpening. Cuman pada sharpening yang 2 ini kita bisa tentukan amount-nya. Di sini ya bisa dilihat pada sharpen nih tidak terlalu beda jauh perbedaan hasilnya ya, karena sebenarnya sama-sama sharpening, sama-sama penajaman, hanya beda di tadi pemberian tepinya itu. Untuk selanjutnya kita menggunakan metode negatif filter, itu nanti akan negatif filter. Jadi negatif filter itu nantinya itu merupakan salah satu perbaikan citra, di mana hasil dari perbaikan itu kebalikan dari citra asli. Maksudnya gimana? Jadi apabila citra aslinya tuh gelap, yang tadinya gelap, maka nanti hasilnya akan terang. Begitu juga sebaliknya, apabila tadinya citra aslinya terang, nanti hasilnya akan menjadi gelap. Seperti itu. Jadi di sini saya akan menggunakan A sama dengan nilai max kali sama
salt, pepper, lalu sama dengan A dikurangi salt, pepper. Jadi itu nilai ini dikurangi dengan citra sebelumnya. Lalu kita panggil untuk menampilkan di sini, berarti kita copy, kita menggunakan subplot, kita ganti menjadi di sini kita ganti jadi M, title-nya negatif filter. Untuk negatif filter ini mungkin jarang digunakan, biasanya sih bisa ditemukan untuk X-ray dalam kesehatan ya, dalam bidang kesehatan. Nah, seperti ini. Ini bisa kita lihat hasilnya menjadi gelap karena tadinya kan ini cukup terang. Karena dinegatifkan itu jadi karena kebalikan, jadi hasilnya gelap seperti ini. Yang tadinya ini terlihat, yang tadinya di sini itu ini gelap, sedikit gelap nih ya, agak gelap-gelap. Di daun juga ini gelap-gelap. Di sini jadi putih, cahaya-cahaya lebih terang ya. Seperti itu. Lalu untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai perhitungan MSE. Perhitungan MSE ini itu yang nantinya akan kita gunakan untuk membuat kesimpulan atau keputusan dari perbandingan metode-metode tadi yang sudah dicoba, filter-filter yang sudah dicoba, mana yang merupakan terbaik atau cukup baik, atau mungkin memang tidak cocok untuk filter untuk penghilangan noda ini, atau tidak cocok untuk perbaikan citra dan lain-lainnya. Nanti akan kita bahas di pembahasan MSA ini ya. Untuk perhitungan MSA ini saya menggunakan function yang udah ada pada MATLAB. Jadi di sini tinggal saya MSA, sini saya kasih variabel yang pertama tadi itu filter median, MSA median filter, lalu kita panggil menggunakan im MSA, ini image-nya ya, image, lalu mediannya tadi, variabelnya tadi namanya itu median, kita copy saja. Nah, seperti ini. Dan bisa kita coba lihat lagi satu persatu apakah sudah benar hasilnya. Untuk MSN-nya, nah di sini keluar ya MSN median fail, yaitu 2,8932. Nah, begitu pula untuk selanjutnya filter-filter tadi, semuanya itu nanti akan menggunakan function yang sama, yaitu IMMSA.
Ini saya akan buat terlebih dahulu. Kita copy jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, sorry. Yang kedua tadi setelah median filter kita buat max filter, min filter, Gaussian, max, ini tadi min, Gaussian, yang ini kita ubah menjadi max, ini jadi min, yang ini jadi Gaussian, lalu setelah itu min, yang linear, ekualisasi, min, linear, copy lagi, equal, jadi equal additional equalis, kita copy. Jadi harus sama ya, untuk memanggilnya ini jangan sampai berbeda atau typo, karena kalau typo akan error. Lalu contrast region, sini contrast, sini saya ganti dulu, sini juga contrast, salah contrast tadi itu sharpening, sharp, sharp, MSA sharp, MSA image, sharp, lalu yang sharpen yang kedua. Jadi di sini saya akan membuat dua-duanya ya. Untuk MSA sharpening tadi, sini tadi namanya itu P. Kita ganti menjadi P. Untuk negatif kita ganti negatif, sini N. Nah, coba
Coba kita dulu apakah benar. Apakah sudah benar? Ketika sudah benar nanti akan keluar semua ya MSE-nya. Lalu nantinya akan bisa kita bandingkan. Nah, ini sudah keluar semua. Ini kita tutup dulu. Nah, ini sudah terlihat semua dari MSE median. Di sini MSE median hanya mendapatkan 2,9481, MSE max itu 20,3385, MSE min itu 61,95, MSE Gaussian 37,23, MSE min itu 126,5394, MSE winners 14,35, MSE equal histogram itu di sini plus 3 jadi 262,6, nah 2626,8 sekian. Di sini MSE Constraint itu 44. Oh, ini cukup tinggi sekali ya. Constraint itu 446,4059, MSE median. Sorry, berarti tadi ada yang keulang ya. MSE median lagi, MSE sharp 45,2537, MSE sharpen. Nah, ini kelihatan kan ya bedanya hanya sedikit saja, 43,5315. Lalu yang terakhir MSE negatif yaitu 25960, sekian. Nah, ini tadi ada median filternya yang double. Nah, untuk MSE ini bagaimana cara mencari yang terbaik, yaitu dilihat dari nilai yang dihasilkan tadi yang paling rendah atau paling kecil, karena di situ berarti paling baik, tingkat errornya itu paling sedikit, tingkat kesalahannya paling sedikit. Jadi bisa kita cari tadi itu untuk untuk hasilnya ini, untuk lebih mudahnya kita bisa kopikan dulu di sini di Word. Di sini saya sudah mengkopikannya. Bisa kita cari mana nilai yang paling kecil. Untuk ini median sama max, lebih kecil median, begitu juga minimal juga lebih besar median, lebih besar median, lebih kecil median, lebih kecil median, lebih kecil median, lebih kecil median, ini juga lebih kecil median, lebih kecil median, lebih kecil median. Nah, dari sini bisa kita lihat ternyata yang paling kecil itu adalah yang median di sini. Jadi bisa disimpulkan bahwa pada noise salt and pepper ini itu lebih cocok atau lebih bagusnya itu untuk menggunakan pemfilteran atau dalam perbaikan citranya itu menggunakan filter median, karena di sini sudah terbukti menghasilkan nilai MSE atau yang bisa dibilang nilai errornya itu paling sedikit. Jadi seperti itu. Untuk yang lainnya itu mungkin bukan karena seperti yang tadi histogram itu mungkin mendapatkan nilai yang cukup tinggi karena memang bukan untuk menghilangkan atau tidak cocok untuk menghilangkan noise salt and pepper tadi, karena gunanya lebih untuk meratakan nilai ya. Begitu juga untuk negatif tadi, negatif bukan untuk menghilangkan noise-nya tapi memang untuk kebalikan, karena mungkin digunakan untuk kebutuhan atau kepentingan tertentu. Dan ya mungkin seperti itu.
Jadi bisa disimpulkan seperti tadi ya, untuk yang paling bagus untuk noise, penghilangan noise salt and pepper ini yaitu medium filter, dan bisa kita buka lagi untuk gambarnya itu seperti ini, medium filter, karena dari tadi juga terlihat jelas ya dari gambar yang dihasilkan medium filter itu lebih bersih dibandingkan dengan filter-filter lainnya seperti Max dan Yin, itu juga masih lebih bersih median, bahkan untuk winner, Gaussian. Kalau untuk sharpening itu masih ada juga, tapi karena dia lebih menonjolkan ke ketajaman, jadi tidak tidak terlalu bersih dalam membersihkan noise. Mungkin kurang lebihnya begitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Uh, Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.